Saya Desi, bunda dari anak saya Shena, umur 4 tahun 11 bulan. Saat ini anak saya masih dirawat di RSCM, dia divonis AKI. Saat ini kondisinya sadar, tapi tidak respon. Anak saya masuk RSCM tanggal 10 September, sudah hampir 3 bulan. Dokter bilang anak saya untuk kesadarannya sudah tidak bisa kembali lagi seperti semula. Jadi anak saya akan terus seperti ini, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa makan, akan terus seperti ini. Tidak bisa diobati lagi untuk syarafnya. Waktu mulai September, itu sekitar tanggal 5 atau 6 ya, saya bawa anak saya ke rumah sakit dengan alasan karena Shena demam, batuk pilek. Demamnya sampai 40, jadi saya bawa ke rumah sakit dan diberi obat paracetamol. Setelah kira-kira dua hari Shena minum obat itu, tiba-tiba malam Jumat itu dia bilang pengen pipis. Saat dia ke kamar mandi dia bilang, "Bunda, Shena mau pipis tapi nggak keluar." Tapi nggak bisa, Bunda. Saya tunggu sampai besok paginya. Dia belum bisa pipis dan dia muntah. Akhirnya saya bawa lagi ke rumah sakit yang sama dan dirawat. Alasan dirawatnya karena dia tidak bisa pipis. Selama di perawatan dia dipasang kateter, berharap pipisnya keluar dan akan dicek. Tapi sehari semalam dia dirawat, pipisnya tidak juga keluar. Akhirnya dicek darah dan di situ baru ketahuan kalau nilai urin kreatinnya tinggi. Jadi Shena dirujuk ke RSCM. Sampai RSCM, Shena masih dalam keadaan sadar. Dia masih bisa ngomong, masih bisa cerita. Dokter bilang untuk pengobatan Shena harus cuci darah. Shena cuci darah, dia masuk ke ruang PICU. Besokannya dia cuci darah. Dia cuma 2 hari di PICU karena kondisinya katanya baik, dia masih sadar, tidak perlu bantuan alat apapun. Jadi Shena dinaikkan di lantai 7 perawatan. Di lantai 7 itu Shena masih cuci darah. Setelah itu 4 atau 5 hari tiba-tiba Shena ngedrop di lantai perawatan itu. Dan hari Minggu itu Shena masuk ke ruang PICU lagi. Hari Selasanya Shena mau cuci darah, tapi saat itu nggak bisa karena selang CDL-nya rembes. Akhirnya saya dipanggil ke ruang PICU. Dokter mau bicara katanya. Dan saat hari itu Shena dinyatakan koma. Dia koma, dia pendarahan hebat. Dia kejam. Saat itu saya lihat anak saya dia lagi kejang-kejang. Sambil mengeluarkan banyak darah. Sampai mulutnya disempel pakai kasa. Disempel sama kasa. Setelah itu, jadi dokter bilang,
kondisi Sena sangat buruk. Terus saya disuruh keluar, dan di situ Sena pasang alat ventilator. Saat itu Sena sudah pasang bantuan alat ventilator, dan saya keluar sampai suruh nunggu. Dan saat itu Sena pendarahan nggak berhenti, dia harus transfusi darah berulang-ulang. Dia pendarahan hebat, dia nggak bisa masuk apa-apa. Biasanya kalau anak koma masih bisa dimasukin susu lewat selang NGT, tapi karena Sena pendarahan hebat, lambungnya pendarahan, jadi dia nggak bisa dimasukin apa-apa. Sudah 3 minggu, 1 bulan, hampir 1 bulan Sena koma, Sena pendarahan. Saat itu kondisi Sena buruk sekali. Badannya tinggal kulit sama tulang. Dokter bilang Sena sudah gizi buruk karena keadaannya yang nggak bisa diberi susu, nggak bisa diberi apa-apa. Setelah sebulan lebih, Sena masih melakukan cuci darah. Beriringnya waktu, kami lihat Sena mulai bergerak. Matanya sedikit sekali geraknya, sedikit. Tangannya cuma jarinya yang awalnya sama sekali nggak bergerak, sama sekali nggak bergerak. Jarinya mulai bergerak 1, besoknya tambah 1, besoknya matanya mulai bergerak. Itu luar biasa. Memang pelan-pelan, tapi alhamdulillah Sena mulai bergerak. Saat ini Sena udah sadar, dan dia di 2 bulan dipicu, dia dinaikkan ke lantai perawatan karena kondisinya sadar walaupun belum respon. Sampai saat ini Sena belum respon, dia mata terbuka seperti orang normal, tapi nggak respon. Dia terbuka tapi nggak bisa ngeliat. Badannya kaku, ada luka di belakang kepalanya karena dia terlalu lama rebahan. Lukanya bolong besar, ada 2. Sena memang sekarang sudah tidak perlu cuci darah karena ginjalnya sudah alhamdulillah sudah membaik. Tapi untuk kesadarannya yang kita nggak tahu sampai kapan Sena seperti ini. Kemarin sempat Sena bilang mau dipulangkan karena untuk kondisinya dia bilang baik, maksudnya dalamnya ginjalnya sudah membaik. Dan saya tanya sama dokter, untuk kesadaran seperti memang bisa, dan dokter bilang lagi untuk kesadaran kan memang Sena sudah tidak bisa. Jadi menurut mereka karena Sena ginjalnya yang pertama diserang, karena ginjalnya sudah membaik, ya berarti bisa dipulangkan gitu kan. Setelah dokter bilang mau dipulangkan, besokannya Sena muntah lagi, ada darahnya, dia demam. Jadi untuk sampai saat ini Sena masih dirawat dan belum ada bilang mau dipulangkan lagi. Harus ada yang bertanggung jawab untuk ini dari pihak-pihak terkait, karena dokter saja sudah bilang Sena tidak bisa diobati untuk sarafnya. Tapi Sena sakit seperti ini kan bukan karena virus, bukan karena wabah. Dia keracunan obat, dan obat itu ada yang bikin. Jadi saya minta harus ada yang bertanggung jawab untuk ini. Bayangkan kita ngelihat kondisi anak awalnya sehat, dia pinter, masya Allah, Sena pinter, Sena sehat. Dia sakit, saya bawa ke rumah sakit dengan tujuan supaya Sena bisa sembuh. Tapi kenyataannya malah Sena jadi seperti ini.
Saya harap pihak-pihak terkait itu peduli sama keluarga korban. Kami sebagai orang tua, gimana hancurnya kami menerima kenyataan anak seperti ini, tapi nggak ada yang peduli untuk datang beri kita semangat, dan kita aja nggak ada sampai saat ini. Padahal jelas-jelas dia keracunan obat. Ini sudah jelas ya keracunan obat, tapi satu pun sampai saat ini nggak ada yang peduli. Gimana merasa bersalahnya kami ketika kami yang menyuapi racun itu ke mulut anak kami sendiri, yang kami kira obat. Buat Pak Jokowi, Bapak tolong anak-anak kami, Pak. Tolong anak-anak kami, Pak. Kami bingung harus bagaimana. Kami bingung harus seperti apa, harus kemana. Tolong anak-anak kami, karena sampai saat ini belum ada yang peduli dengan anak-anak kami, Pak. Kasusnya ada, tapi seolah-olah nggak ada, Pak.